Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Halo, selamat datang di pertemuan ke-7. Wow, hebat, kita sudah sejauh ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7. Tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Siswa mampu mempraktekkan kartu perilaku positif yang mereka telah buat. Yang kedua, mendiskusikan pengalaman dalam mempraktekkan perilaku positif untuk mengubah lingkungan di sekitar mereka. 3. Mengidentifikasi perubahan yang mereka inginkan di sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang sesuai untuk membuat perubahan di sekolah menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan melihat bagaimana membuat perubahan terjadi di sekolah ini. Kita akan bekerja sama dan menyimpulkan solusi bersama. Saat pertemuan sebelumnya, agen perubahan telah menggunakan sesuatu yang luar biasa untuk membuat perubahan, seperti kartu perilaku positif. Agen perubahan telah menuliskan cara-cara agar mereka merasa diterima, dihargai, didengarkan, dan dicintai pada kartu perilaku positif, dan telah mempraktekkannya sebagai bentuk ayo buat perubahan. Nah, sekarang waktunya fasilitator untuk melihat seberapa banyak agen perubahan telah mempraktekkan perilaku positif yang telah dilakukan. Fasilitator merekap perilaku positif siswa pada poster "Ayo buat perubahan" yang lebih besar yang ditempelkan pada dinding sekolah. Minta siswa untuk menuliskan jumlah perilaku yang mereka praktekkan selama sepekan terakhir ini. Ingat, perilaku positif yang terkait dengan interaksi. Misalkan, saya melaporkan perilaku bullying yang terjadi di kelas. Nah, berapa kali siswa melakukan hal tersebut? Berikan tanda pada poster, ayo berikan perubahan. Sampaikan ke siswa bahwa rekap ini akan terus diupdate setiap pekannya. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan diskusi tentang kartu perilaku positif. Diskusikan kepada agen perubahan tentang pengalaman mereka selama mempraktekkan perilaku positif ini. Apakah sulit atau mudah-mudah saja? Apakah tantangan yang mereka dapatkan? Dan bagaimana perasaan mereka? Jangan lupa untuk selalu memberikan penguatan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan apa yang telah agen perubahan terapkan di sekolah ini akan mempengaruhi teman-temannya yang lainnya. Ingat, seperti gambar jejaring sosial ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan semangat kepada agen perubahan bahwa mereka telah sejauh ini dan menyebarkan perilaku positif yang banyak. Bukan tentang jumlah yang telah mereka lakukan, tapi tentang usaha dan semangat mereka. Aktivitas selanjutnya pada pertemuan ini adalah selebriti berpengaruh. Beberapa selebriti telah melakukan sesuatu untuk membuat dunia sekitar mereka menjadi lebih baik. Ajak agen perubahan untuk menyaksikan bagaimana mereka menggunakan pengaruh mereka secara positif. Tonton video berikut ini. Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan.
tulis menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa lakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air. Setelah menonton video tadi, diskusikan dengan agen perubahan bagaimana pendapat mereka tentang video tadi. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa tahu dan terinspirasi bagaimana para selebriti ini memiliki sifat positif yang dapat memberikan pengaruh pada dunia. Bagaimana mereka tahu cara untuk membuat perubahan terjadi. Mereka hebat karena banyak orang yang melihat dan mendengarkan apa yang mereka lakukan. Mereka berpengaruh di seluruh dunia. Tapi mereka juga memiliki hal yang berbeda-beda yang ingin mereka ubah dan menggunakan cara yang berbeda-beda pula untuk mempengaruhinya. Sama seperti agen perubahan yang memberikan pengaruh dengan cara yang berbeda di sekolah ini. Pada pertemuan ini kita akan membuat Ayo Buat Perubahan. Lagi, membuat perubahan yang kita inginkan, tapi dengan sedikit pengembangan. Lalu, tunjukkan kertas perubahan edisi 2. Instruksinya adalah minta siswa untuk mengisi nama mereka pada lembar kerja. Lalu memikirkan dan menuliskan pada kotak 1 apa yang ingin mereka ubah tentang cara siswa berinteraksi di sekolah ini. Tuliskan serinci mungkin apa yang ingin diubah. Menuliskan seperti tidak lagi ada masalah antar siswa. Sebenarnya tidak masalah, tapi akan lebih baik jika menuliskan hal yang lebih spesifik seperti berhenti menyebarkan gosip atau fitnah. Ini akan lebih mudah untuk diatasi karena ada perilaku yang jelas untuk diubah. Selanjutnya, pada kotak 2, tuliskan satu perilaku yang akan membuat perubahan itu terjadi. Misalkan, menegur teman yang menyebarkan gosip. Selanjutnya, pada kotak 3, tuliskan lagi satu perilaku lainnya. Misalkan, menyampaikan kepada teman kalau gosip itu bisa menyakiti perasaan teman yang lain. Selanjutnya, pada kotak keempat, tulis satu perilaku lainnya. Misalkan, laporkan ke guru jika ada teman yang menyebarkan gosip. Selanjutnya, pada kotak kelima, tulis satu perilaku lainnya lagi yang akan membuat perubahan terjadi. Misalkan, mengajak teman untuk mengecek kembali betul atau tidak sih cerita yang ingin mereka sebarkan. Lembar kerja perubahan ini boleh dikerjakan secara kelompok atau sendiri-sendiri. Jika ingin bekerja dalam kelompok, nama semua orang harus dituliskan dalam satu kertas, dan semua orang harus menyebutkan perubahan apa yang ingin mereka wujudkan, dan nantinya satu kelompok harus menyepakati satu perubahan yang mereka inginkan bersama. Setelah selesai mengisi lembar kerja Ayo Buat Perubahan lagi, lakukan diskusi dengan agen perubahan. Minta mereka untuk saling bertukar cerita tentang apa yang mereka putuskan untuk diubah, secara individu maupun kelompok. Fasilitator mengambil foto atau video dan mempostingnya pada grup Facebook. Katakan juga pada agen perubahan bahwa mereka bebas untuk memposting hasil pekerjaan mereka pada akun sosial media yang mereka punya. Akan menyenangkan untuk berbagai hal positif di akun sosial media masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku yang ingin diubah oleh siswa di sekolah
dan mereka bisa membuat rencana apa saja yang akan dilakukan untuk mereka membuat perubahan, sehingga mereka tahu apa yang akan dilakukan. Nah, tantangan untuk pekan ini adalah: pertama, minta agen perubahan untuk memberikan komentar pada postingan di grup Facebook tentang perubahan yang telah dilakukan. Yang kedua, minta agen perubahan untuk tetap menjaga inspirasi yang mereka punya, terus menginspirasi orang lain dan tunjukkan apa yang telah dicapai di grup Facebook atau akun sosial media yang mereka punya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengajak siswa membuat tren baru. Agen perubahan adalah trendsetter, dan mereka akan membuat perubahan. Setiap gerakan yang mereka buat dapat membantu lingkungan sekolah menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga masalah terbesar seperti gosip atau bully tidak akan terjadi lagi. Pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan aksi yang jauh lebih seru dan menarik lagi. Tetap semangat dan ayo berubah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.